warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Alpiani dari Prodi PAI 2B Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat Jinayat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber yakni Bapak Kiai Afif Yahya Aziz SH selaku pembina Pondok Pesantren Putri Asy-Syifa Kempek Cirebon dan beliau juga sebagai sekretaris Lembaga Basul Masail Jawa Barat. Mari kita saksikan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Iip Alpiani, mahasiswi semester 2 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, mendapatkan tugas mata kuliah Fikih Munakahat Jinayat mengenai bab perceraian. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, bolehkah istri meminta cerai kepada suami karena tidak dipenuhi nafkah batinnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di dalam pernikahan ini pada dasarnya menganut sistem muawadoh. Jadi nikah itu menurut para ulama merupakan bagian dari akad B, ya, jual beli seorang istri menjual kepada seorang suami. Istri sebagai penjual, suami sebagai pembeli. Apa yang dijual dikatakan oleh ulama bahwa istri menjual abdo, bai'ul abdo ya bimahrin, menjual budu dibayar dengan mahar. Makanya dalam pernikahan itu ada namanya mahar. Mahar itu adalah sebagai bayaran dari budu itu. Berarti istri menjual kepada suami dan dibayar dengan mahar. Ketika sudah dibeli dengan mahar, maka budu itu atau istri itu sepenuhnya milik hak suami. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika barang itu sudah dimiliki, maka apakah seorang suami itu wajib menafkahi? Bahasanya bukan menafkahi, wajib menggunakan barang itu, artinya dia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Ini ada beberapa pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan menurut mazhab Syafi'iyah bahwa suami berkewajiban menggunakan budu itu seumur sekali. Jadi ketika suami sudah menjimaknya, sudah menyetubuhinya sekali, maka sudah bebaslah kewajibannya. Nah, setelah itu baru dihukumi sunnah. Ya, kesunahan tergantung kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya seminggu sekali, ya sunnahnya seminggu sekali atau sebulan sekali supaya hubungan ini menjadi harmonis. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah dengan Hanabilah, itu kewajibannya 4 bulan sekali. Jadi seorang suami harus menyetubuhi istrinya itu minimal sebulan sekali. Terus menurut mazhab yang terakhir itu adalah Malikiyah, itu kewajibannya itu adalah selama satu tahun sekali, ya. Itu juga kalau misalkan dibutuhkan. Jadi kembali masalah nafkah batin. Jadi nafkah batin itu sebenarnya ini bukan nafkah, adalah hubungan biologis antara suami dengan istri, di mana suami itu menyetubuhi istrinya. Lah, ini merupakan hak suami, ya, merupakan hak suami, sehingga suami mau melakukan atau tidak, maka seorang istri tidak diperkenankan untuk menyalahkan, tidak diperkenankan untuk menggugat. Sehingga seorang istri yang tidak dipenuhi batinnya, kebutuhan biologisnya, tidak dipenuhi secara permintaannya, tapi sebelumnya memang sudah diberikan, ya,
diberikan kebutuhan biologisnya, namun setelah itu tidak dipenuhi sesuai dengan permintaannya, maka dalam hal ini menurut mazhab Syafi'iyah dan menurut ulama-ulama yang lain itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan gugatan cerai. Nah, karena perceraian itu ada perpisahannya, ada 3 macam dalam fikih. Pertama, perceraian yang dinamakan talak, seorang suami mentalak istrinya atas kehendak sendiri, ini namanya talak. Ada perceraian yang dilakukan oleh suami tapi atas permintaan istri. Nah, ini dinamakan khulu. Jadi istri boleh meminta khulu kepada suaminya tanpa ada alasan apapun. Itu boleh, yang penting mendapatkan persetujuan dari suami. Karena suami yang memegang hak talak. Nah, jadi kalau misalkan suami tidak mau, tidak setuju, ya maka khulu tidak bisa dilaksanakan. Terus yang ketiga adalah fasakh. Fasakh ini adalah perpisahan yang terjadi bukan atas dasar penjatuhan talak, tapi itu adalah atas keputusan hakim yang disebabkan karena ada aib yang dialami oleh seorang suami. Ya, kalau istri kan jelas ya, seorang suami ya. Seorang suami mengalami aib, maka istri boleh menggugat ke hakim, nanti hakim yang akan menjatuhkan talak, ya akan menjatuhkan talak keduanya. Ini namanya fasakh. Lah fasakh dari sekian fasakh itu tidak ada satupun yang menyangkut masalah hubungan biologis, tidak. Yang ada adalah masalah kesehatan, ya masalah penyakit, ya misalkan suaminya mengalami penyakit baros, juzam begitu, baru si istri itu boleh melakukan gugatan cerai. Tapi kalau alasannya itu hanya tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya, maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, seorang istri tidak boleh melakukan fasakh nikah. Hanya boleh dia itu mengajukan khulu, ya, khulu kepada suaminya dengan alasan saya tidak kuat, ya, tidak diberi kebutuhan biologisnya, itu melakukan khulu, ya nanti suami yang akan menjatuhkan talaknya itu dengan cara membayar sebagaimana dalam aturannya begitu ya. Jadi kalau fasakh nikah tidak boleh, tapi kalau atas nama khulu boleh, ya karena khulu itu bebas dilakukan tanpa harus ada alasan. Apalagi kalau misalkan alasannya karena tidak dipenuhi biologisnya, ini jelas khulu itu sangat dianjurkan sekali seperti itu. Ya, terus selanjutnya. Baik, pertanyaan kedua, apakah suami tetap boleh rujuk meskipun istri menolak? Rujuk ini adalah mengembalikan hubungan pernikahan. Jadi rujuk itu kan seorang suami menjatuhkan talak 1 atau 2, itu rujuk. Nah, rujuk itu bisa dilakukan oleh suami tanpa harus melakukan akad nikah. Dan boleh dilakukan kapan saja waktunya selama masa iddah itu masih berlangsung. Kalau masa iddah itu sudah habis, maka rujuk tidak bisa dilakukan. Maka secara otomatis pernikahannya itu akan menjadi cerai. Dan suami bisa menikahi istri lagi harus dengan pernikahan yang baru, namanya adalah nikah jadid. Nah, di dalam rujuk ini tidak perlu adanya saksi, tidak perlu adanya ijab dan qabul. Artinya ketika suami mengatakan rujuk tanpa sepengetahuan istri, maka rujuk ini sudah jadi. Ya, berarti dari sini bahwa rujuk ini tidak perlu adanya persetujuan dari istri. Sehingga istri setuju atau tidak ketika suami rujuk, maka pernikahan ini akan menyatu kembali seperti itu. Yang tadinya suami tidak boleh menyetubuhi istrinya, nah tapi karena sudah dirujuk, maka suami kembali boleh menyetubuhi istrinya seperti itu dan dalam hak-hak pernikahan yang lain. Artinya bahwa rujuk ini adalah haknya suami. Istri setuju atau tidak, maka secara hukum fikih, ya ini saya berbicara secara hukum fikih, maka rujuk bisa dilakukan selama masa iddah itu masih berlangsung.
Jadi tanpa harus adanya saksi dan tanpa harus adanya persetujuan dari istri begitu. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang istri menikah lagi dikarenakan suami tidak jelas kabar dan keberadaannya? Di dalam fikih, suami yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui kabarnya itu dinamakan dengan mafkud, suami yang hilang. Nah, suami yang menghilang tanpa ada kabarnya. Ini para ulama berselisih pendapat. Nah, pertama dari madhab Syafi'iyah mengatakan ketika ada seorang suami pergi tanpa diketahui kabarnya, maka seorang istri disuruh untuk menunggu sampai ada kabar. Ketika ditunggu sampai bertahun-tahun tidak datang juga kabarnya, nah, sampai batas keyakinan bahwa seorang suami ini sudah tidak hidup lagi, maka baru seorang istri ini boleh menikah lagi. Ya, seorang istri ini baru boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau sudah meyakini, tapi kalau diyakini masih hidup, kalau diyakini masih hidup, namun keberadaannya itu tidak diketahui, maka menurut mazhab Syafi'iyah istri ini nggak boleh menikah. Nggak boleh menikah sampai dia itu ketemu suaminya dan menyatakan suaminya itu untuk cerai, ya, baru istri itu boleh menikah lagi. Tapi kalau ya suami itu tidak ada kabarnya dan istri itu meyakini bahwa suami itu sudah tidak hidup lagi, ya, bukan tidak ada kabarnya masih hidup, bukan, memang suami itu sudah tidak hidup lagi, baru istri ini boleh menikah lagi. Ini dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu. Kalau dalam mazhab yang lain selain Syafi'iyah, istri boleh menikah lagi ketika suami itu sudah tidak memberikan kabar meskipun diyakini masih hidup. Tapi kalau istri sudah tidak mendapatkan kabar dari suaminya dengan waktu yang lama beberapa tahun, maka si istri ini boleh menikah lagi tanpa harus ada perceraian dari pihak suami, seperti itu. Ini dalam mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah, kalau suami masih hidup, maka istri sampai kapanpun tidak boleh menikah sampai menunggu keberadaan suami menceraikan ataupun tidak, begitu. Jadi kalau ditanya apakah seorang istri boleh menikah lagi ketika suaminya itu menghilang tanpa ada kabar, maka itu ada dua pendapat ya dari mazhab Syafi'iyah. Kalau si istri sudah meyakini suami sudah mati, meninggal, maka istri boleh menikah lagi. Tapi kalau meyakini suaminya masih hidup, ya meskipun tidak pernah berjumpa, maka istri ini tidak boleh menikah. Nah, sedangkan dalam mazhab yang lain, ketika istri itu tidak diberi kabar, meskipun suaminya itu masih hidup, tidak diberi kabar dalam waktu yang lama, maka istri boleh menikah lagi. Kalau tidak diberi kabar dalam waktu yang lama, yang artinya sudah dilantarkan oleh suaminya dalam waktu yang lama dan nggak ada kabar beritanya, maka istri boleh menikah lagi. Ya, itu kalau mazhab yang lain, begitu. Cukup Bapak, sudah ada 3 pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.